Assalamualaikum saudaraku yang beriman, kembali lagi bersama saya, di channel Tungku Prof. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah seorang pemuda di Indonesia, yang tidak sengaja jatuh cinta terhadap jin yang cantik, dan menikahi wanita tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Maka jangan lupa tonton sampai habis, biar tidak gagal paham, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, konon dikisahkan, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Ia adalah seorang pemburu ulung, yang sering menghabiskan waktunya di hutan untuk mencari hasil buruan. Suatu hari, saat ia berjalan lebih dalam ke dalam hutan daripada biasanya, ia menemukan sebuah danau kecil yang dikelilingi bunga-bunga indah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Arman merasa tertarik dan duduk di tepi danau untuk beristirahat. Ketika ia menatap air danau yang jernih, tiba-tiba permukaan air itu beriak, dan dari dalamnya muncul seorang perempuan dengan kecantikan yang luar biasa. Wajahnya bersinar seperti bulan, rambutnya hitam legam, dan matanya berwarna kehijauan seperti zamrud. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Laila, seorang jin penghuni danau. Ia mengatakan bahwa ia telah lama mengamati Arman yang sering berburu di dekat tempat tinggalnya. Laila terpesona oleh kebaikan hati Arman yang selalu memperlakukan alam dengan hormat dan tidak pernah memburu lebih dari yang ia butuhkan. Meskipun tahu bahwa Laila adalah jin, Arman merasa hatinya tertarik kepada perempuan itu. Hari demi hari, mereka semakin dekat, dan akhirnya Laila mengungkapkan perasaannya bahwa ia mencintai Arman. Arman, yang juga telah jatuh cinta padanya, melamar Laila untuk menjadi istrinya. Namun, pernikahan dengan jin bukanlah hal yang mudah. Laila memberitahu Arman bahwa ada syarat yang harus ia penuhi jika ingin menikah dengannya. Pertama, ia harus berjanji untuk tidak pernah menceritakan asal-usul Laila kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya sendiri. Kedua, ia harus siap untuk hidup dengan aturan yang tidak biasa, seperti tidak boleh memasuki ruangan tertentu di rumah mereka. Arman menyetujui semua syarat itu. Pernikahan mereka pun dilangsungkan di sebuah malam purnama, diiringi oleh nyanyian alam dan cahaya rembulan yang menyinari mereka. Setelah menikah, Laila menggunakan kekuatan jinnya untuk menciptakan sebuah rumah kecil di pinggir hutan, tempat mereka tinggal bersama. Pernikahan mereka berjalan bahagia, hingga suatu hari Arman merasa penasaran dengan ruangan yang dilarang oleh Laila untuk dimasuki. Rasa ingin tahunya semakin memuncak, dan ia akhirnya membuka pintu itu ketika Laila sedang tidak ada di rumah. Di dalam ruangan itu, ia menemukan sebuah cermin besar yang memperlihatkan wujud asli Laila sebagai jin, makhluk dengan kulit kebiruan, mata menyala, dan aura yang memancarkan kekuatan magis. Meski sedikit terkejut, Arman tetap mencintai Laila. Namun, ketika Laila kembali dan mengetahui bahwa Arman telah melanggar janjinya, ia merasa sangat kecewa. Arman, aku mencintaimu, tetapi kita tidak bisa bersama lagi. Kau telah melanggar janji yang menjadi fondasi pernikahan kita, kata Laila dengan air mata mengalir di wajahnya. Sebelum menghilang, Laila memberitahu Arman bahwa ia akan selalu mencintainya, tetapi dunia manusia dan dunia jin tidak bisa bersatu sepenuhnya. Rumah mereka pun menghilang bersamaan dengan kepergian Laila. Sejak saat itu, Arman hidup sendiri di pinggir hutan, mengenang cinta sejatinya. Meski ia kehilangan Laila, ia selalu merasa bahwa cinta mereka tetap hidup dalam hatinya, tak tergantikan oleh siapapun. Setelah kehilangan Laila, Arman mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun, rasa rindu yang mendalam pada istrinya membuat hari-harinya terasa hampa. Setiap malam, ia kembali ke tepi danau tempat ia pertama kali bertemu dengan Laila, berharap suatu hari ia bisa bertemu dengannya lagi. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Arman mendengar bisikan lembut di udara. Suara itu sangat mirip dengan suara Laila. Ia mengikuti arah suara itu, yang membimbingnya ke tengah hutan. Di sana, ia menemukan sebuah pohon besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
Di bawah pohon itu, ada sebuah batu yang bersinar lembut. Arman duduk di dekat batu itu, dan tiba-tiba bayangan Laila muncul di depannya. "Arman," kata Laila, "aku masih mencintaimu, tetapi aku terikat oleh aturan dunia kami. Aku tidak bisa kembali sepenuhnya, tetapi aku bisa menemanimu dalam wujud ini." Laila menjelaskan bahwa setiap malam purnama, ia akan bisa menemui Arman di bawah pohon besar itu. Namun, hanya untuk beberapa saat sebelum ia harus kembali ke dunia jinnya. Meski ini bukanlah kehidupan yang mereka impikan, Arman merasa bahagia karena setidaknya ia masih bisa melihat dan berbicara dengan Laila. Sejak malam itu, Arman selalu menunggu bulan purnama dengan penuh harapan. Setiap kali mereka bertemu, mereka saling berbagi cerita, tertawa, dan menghidupkan kembali cinta mereka yang tak lekang oleh waktu. Namun, waktu terus berjalan, dan usia manusia tidaklah abadi. Suatu malam purnama, saat tubuh Arman semakin lemah karena usia tua, ia duduk di bawah pohon besar itu untuk terakhir kalinya. Ketika Laila muncul, ia tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. "Dunia kita mungkin berbeda," kata Arman dengan suara lemah, "tapi cinta kita melampaui segalanya. Aku akan menunggumu di kehidupan selanjutnya." Dengan air mata mengalir, Laila memeluk bayangan Arman untuk terakhir kalinya sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Setelah kepergian Arman, pohon besar itu berubah menjadi tempat suci, di mana legenda tentang cinta manusia dan jin diceritakan dari generasi ke generasi. Konon, jika seseorang duduk di bawah pohon itu saat bulan purnama, mereka dapat merasakan kehangatan cinta sejati yang tak terpisahkan oleh batas dunia. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta sejati melampaui batasan dunia, waktu, dan bentuk, meskipun seringkali harus menghadapi tantangan dan pengorbanan. Hubungan antara Arman dan Laila, manusia dan jin, menjadi simbol bahwa cinta tidak selalu bisa diwujudkan dalam bentuk kebersamaan abadi, tetapi bisa hidup selamanya di hati dan kenangan. Cinta mereka mengajarkan bahwa meskipun perbedaan dan aturan duniawi menghalangi, kasih sayang yang tulus tidak akan pernah benar-benar hilang. Dalam setiap pertemuan dan perpisahan, ada pelajaran tentang menerima kenyataan, menghormati batas, dan menjaga rasa cinta meskipun dalam keterbatasan. Legenda mereka pun menjadi pengingat bahwa cinta sejati, meskipun terkadang berakhir dalam perpisahan, memiliki kekuatan untuk meninggalkan jejak yang abadi di dunia.